Salam jumpa siswa-siswi kelas 4 dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar salah satu materi muatan pelajaran IPA, pelajaran tematik, tema pertama, subtema 1, 2, dan 3, yaitu tentang bunyi. Oke, kita mulai ya. Ada 3 materi pokok yang akan kita bahas hari ini. Pertama, pengertian bunyi. Kedua, sumber bunyi. Ketiga, sifat-sifat bunyi. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Pengertian bunyi. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba kamu sekarang diam sejenak, lalu dengarkan suara yang ada di sekelilingmu. Bunyi di sekeliling kita dapat berupa suara manusia, suara hewan, suara kendaraan, ataupun suara-suara lain yang mungkin sekarang ada di sekitarmu. Kita bisa mendengarkan hal-hal tersebut karena Tuhan memberikan salah satu panca indera yang berguna untuk mendengar, yaitu telinga. Setelah mengerti apa yang dimaksud dengan bunyi, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Ada berbagai contoh benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya ialah alat-alat musik. Gendang, suling, rebab, gambus, dan juga angklung. Kelima alat musik ini dimainkan dengan cara yang berbeda. Gendang, kulit gendang harus dipukul sehingga bergetar dan menghasilkan bunyi. Suling, suling harus ditiup sehingga udara masuk ke dalam rongga suling dan menggetarkan suling dan menghasilkan bunyi. Senar pada rebab dimainkan dengan cara digesek. Dengan gesekan tersebut, rebab akan menghasilkan bunyi. Gambus memiliki senar atau dawai yang dipetik sehingga petikan tersebut menggetarkan senar atau dawai dan menghasilkan bunyi. Berbeda dengan angklung. Angklung dimainkan dengan cara digetarkan. Badan angklung digetarkan atau digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang akan kita pelajari yaitu 3. 1. Bunyi dapat merambat. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat diserap. Kita kupas satu persatu ya. Bunyi dapat merambat. Bunyi merambat melalui 3 jenis media: benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Merambat artinya disalurkan. Jadi, bunyi seolah-olah berjalan pada media-media tersebut. Ketika menggunakan benda padat, contohnya, terlihat kedua anak sedang bermain telepon-teleponan. Anak pertama yang menggunakan baju merah menyampaikan pesan lewat telepon yang sudah dibuat, sehingga anak di ujung yang lain, yaitu anak yang menggunakan baju hijau, dapat mendengar pesan yang disampaikan oleh anak yang berbaju merah. Yang kedua, anak yang sedang mengenakan baju biru. Dia mencoba untuk mengetuk-ngetukkan tempat pengisian air dan dia mencoba untuk mendengar ketukan itu lewat air. Ketiga, ini yang sering kita lakukan, yaitu berbicara langsung kepada teman atau orang-orang di sekitar kita. Nah, suara kita atau bunyi tersebut merambat melalui benda gas, yaitu udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada media yang dapat merambatkan bunyi, sehingga dibutuhkan media lain selain udara.
Cepat lambat bunyi dari yang paling cepat ke yang paling lambat adalah melalui benda padat, kemudian cair, dan gas. Seperti yang sudah disusun dari gambar-gambar di samping ini. Sifat bunyi yang kedua ialah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dipantulkan bila mengenai permukaan benda yang keras, rata, dan padat, seperti batu, kaca, kayu, dan kaleng. Ada dua jenis bunyi pantul, yaitu gaung dan gema. Bunyi pantul bermanfaat bagi manusia. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Ketika bunyi gaung terjadi, bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai 20 meter. Pada gambar terlihat ketika anak berbicara halo, maka yang akan terdengar hanyalah bagian belakangnya, yaitu lo, lo, lo. Bunyi pantul yang kedua ialah gema. Gema terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema terdengar ketika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit. Pada gambar terlihat anak berbicara kata halo, maka akan terdengar gema yang berbunyi halo, 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 halo. Manfaat bunyi pantul bagi manusia yaitu pertama, mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Kedua, manfaat bunyi pantul ialah mengetahui letak benda yang ada di dalam laut. Kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Sifat bunyi ketiga yang kita pelajari ialah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, karpet, dan berbagai jenis bahan lunak lainnya. Hal ini bermanfaat agar suara dalam ruangan yang dilapisi benda lunak tersebut tidak terdengar dari luar ruangan. Dimanfaatkan untuk bioskop, studio musik, studio rekaman, dan berbagai ruang-ruang lain yang memang tidak ingin didengar dari luar. Kita lihat pada gambar studio bioskop, studio musik, studio rekaman, dilapisi dindingnya dengan karpet ataupun busa. Nah, kalian sudah mempelajari materi bunyi. Kalian dapat melanjutkan dengan mempelajari latihan-latihan soal yang sudah disiapkan oleh gurumu dalam PowerPoint. Kamu dapat mengklik berbagai icon ini untuk mengetahui setiap soal dan juga jawaban yang sudah diberikan gurumu di PowerPoint tersebut. Contohnya, pertanyaan pertama. Bagaimana cara harmonika dapat menghasilkan bunyi dan jelaskan sumber bunyi alat musik tersebut? Kamu bisa mengklik gambar alat musiknya. Jawabannya ialah
Cara harmonika menghasilkan bunyi ialah dengan meniupkan lubang-lubang harmonika. Tiupan tersebut menggesek rongga harmonika dan menimbulkan getaran. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kamu coba latihan yang lain ya. Setelah membahas materi bunyi, kemudian melakukan latihan dengan soal-soal dan jawaban yang sudah diberikan, waktunya untuk menilai kemampuanmu. Penilaian hari ini akan dilakukan lewat kuisis. Kamu dapat meminta link kuisisnya kepada wali kelasmu masing-masing ya. Terima kasih sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Jika masih ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk menghubungi wali kelasmu ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dah.